Halo guys, kita bertemu lagi di channel saya, channel bahas soal GED anxiety, psikomatis, disorder. Saya sudah lama sekali nggak upload video guys, bukan apa-apa ya guys, saya sibuk banget guys. Sibuk banget, kemudian memang kalau bulan Ramadan itu waktunya sedikit sekali. Saya berharap kalian udah sehat, udah ada lah, ada sedikit kemajuan, dan mudah-mudahan ada juga yang udah sembuh. Saya di sini di video kali ini mau cerita dari awal banget saya kena GED anxiety sampai saya benar-benar sembuh total. Ini mungkin video akan sedikit panjang. Semoga kalian tidak bosan dan jangan skip, jangan dipercepat video ini karena mungkin ini pengalaman saya ini bisa menjadi pegangan kalian agar kalian lebih semangat untuk sembuh dari GED anxiety. Oke, kita mulai dari awal ya guys. 2019 awal itu saya kena. Awalnya gimana? Awalnya tuh saya biasa aja, kayak seharian semalaman itu saya melek. Sehari semalam saya melek dan itu udah biasa banget. Saya melek tuh udah biasa banget. Jarang banget tidur. Kalaupun sehari semalam habis melek, itu siangnya tuh tidur nggak lama, paling sekitar 5 jam atau 4 jam. Itu udah sering banget dari waktu saya masih sekolah sampai saya udah kerja. Waktu itu pagi-pagi setelah saya habis melek, itu badan saya yang saya rasakan itu sebenarnya sederhana guys, sebenarnya sederhana. Waktu itu yang saya rasakan tuh percis banget, masuk angin, kayak mulut pahit, kemudian perut kembung, mual, sering sendawa, dan agak sedikit kelayangan. Dari pagi itu udah kerasa, tapi saya nggak mikirin banget. Awalnya nggak mikirin banget dari pagi sampai ke siang tuh malah semakin panik, semakin kepikiran. Siang semakin kepikiran dan bodohnya saya waktu itu saya langsung searching guys, langsung searching gejala-gejala penyakit di Google. Itu mungkin kesalahan saya yang paling awal banget, kesalahan yang bikin saya susah banget sembuh di awal-awal tuh kayak gitu. Saya tuh sering banget dan udah dibiasakan banget searching masalah penyakit, masalah gejala di Google guys, di Google. Dan setelah itu sorenya itu udah kerasa banget tuh. Jadi anxiety-nya itu nggak langsung muncul dari pagi guys, sorenya baru muncul. Dan seperti apa rasanya anxiety baru mulai muncul? Itu tuh seperti takut banget, takut banget. Karena kalau lihat keluar rumah tuh, lihat langit, lihat pemandangan luar tuh, rasanya takut banget. Dan saya berpikir waktu itu adalah hari terakhir di mana saya ada di dunia ini, guys. Saya udah pasrah banget dan udah pesimis. Umur saya nyampe di besok pagi. Itu sangat pesimis banget. Hampir pikiran saya itu mikirnya besok itu udah selesai. Itu hari pertama saya kena. Besoknya saya biasa biasa lagi ke kebiasaan biasa saya. Cuman rasa mual dan kayak masuk anginnya itu nggak berhenti, masih tetap seperti itu. Kemudian saya nggak peduliin dan saya tetap kerja seperti biasanya. Dan waktu itu semakin hari malah semakin menyiksa, malah semakin agak sedikit lebih bikin panik sekali. Dan di minggu pertama itu benar-benar masa terberat saya merasakan penyakit GED-nya.
Itu saya langsung periksa ke bidan, karena di kampung ya guys, nggak ada dokter, jauh kalau ke dokter. Saya periksa ke bidan dulu yang masih satu kampung. Dari bidan tuh katanya asam lambung, asam lambung. Nah dari situ tuh sempat sempat tenang, cuman karena sensasinya semakin terasa dan saat itu saya terlalu mencari tahu di Google, itu malah makin panik dan gak percaya sama bidan. Kemudian saya cari teman saya dokter, itu sama, kata teman saya itu asam lambung. Dari situ masih panik, dan karena sok taunya saya ke Google itu, cari-cari informasi di Google itu bikin saya nggak percaya, guys, nggak percaya sama bidan, sama dokter teman saya, dokter umum yang saya temui. Saya nggak percaya banget. Dan setelah itu tuh entah berapa minggu atau mungkin bulan, itu saya kayak merasa rasakan banget. Jadi gimana ya, kayak pasrah sama hidup. Tentu di situ ada banyak sekali sesuatu hal yang saya korbankan, seperti pekerjaan saya jadi tidak fokus, seperti kehidupan sehari-hari saya jadi kebanyakan ngelamun, dan semuanya tuh seperti seperti saya pasrah dan gak ada keinginan sama sekali untuk sembuh, karena saya berpikirnya pasti pasti loh, pasti hidup ini akan cepat selesai, gitu terus berpikirnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini tuh emang ada penyakit di pikiran. Saya berpikirnya ini adalah penyakit yang parah, sampai satu waktu saya tuh ke dokter umum, bukan ke dokter umum, ke dokter dalam. Itu tuh karena dipaksa sama pasangan saya, sama istri saya. Itu dipaksa untuk mau ke dokter dalam agar lebih pasti. Dan memang seharusnya harus seperti itu guys. Harus kita paksakan untuk ke dokter spesialisnya, spesialis penyakit dalam. Singkat cerita ya guys, saya ke dokter dalam. Kemudian dicek segalanya dicek. Saya nggak tahu banget ya apa aja prosedurnya, kayak gimana ngeceknya. Yang pasti saya dicek, kayak dicek darah, terus di USG juga, EKG juga saya cek. Itu semuanya menghasilkan satu penyakit, yaitu asam lambung. Sama seperti awal saya ke bidan, asam lambung. Itu saya ke dokter dalam itu dua kali dan hasilnya sama. Kemudian saya minum obat seperti biasanya, dan obatnya itu mahal banget guys. Intinya mahal banget. Saya berpikir dengan seperti itu ada peningkatan di tubuh saya, artinya ada kemungkinan sembuh lah, mau sembuh gitu kalau saya ke dokter spesialis dan udah berobat se seniat itu ke dokter dalam. Tapi pada akhirnya guys, itu semuanya percuma. Menurutku itu semuanya percuma. Selagi kita masih betah dengan sensasi kita, itu semuanya percuma. Jadi saya tuh dua kali ke dokter, saya ngabisin 2 periode obat selama 2 bulan. Itu sama aja guys, sama seperti sebelum saya ke dokter dalam. Yang tadinya saya berpikir mungkin akan ada peningkatan nih atau sembuh, tapi ternyata sama aja guys, sama aja. Selagi pikiran kita masih takut, selagi anxiety-nya masih ada. Jadi buat teman-teman, seberapa sering kalian ke dokter, menurut pengalaman saya guys, seberapapun sering kalian ke dokter, itu percuma aja selagi pikiran kita masih dikekang sama anxiety-nya ini. Itu percuma guys, percuma banget. Karena saya dulu seperti itu, saya udah ke dokter, udah minum obat, udah saya berteman dekat banget tuh sama teman lama saya. Ternyata tuh saya jarang jarang komunikasi, tapi setelah saya kena anxiety itu saya jadi sering komunikasi. Itu semuanya percuma, percuma selagi kita masih pikiran kita selagi masih terbayang-bayang anxiety-nya itu, masih kena anxiety-nya itu maksud saya. Dan apa saja yang setelah saya lakukan setelah itu saking saya paniknya,
saya ke dokter spesialis jantung ya. Kenapa saya ke dokter spesialis jantung? Selain ada rasa sakit di dada, padahal saya tuh nggak melulu sakitnya di dada kiri, kadang di kanan, kadang di tengah, kadang agak bawah sedikit, kadang kanan lagi, kadang kiri lagi. Itu kenapa saya ke dokter jantung? Jadi gini guys, saya tuh dari awal kena gerd anxiety, itu memang ada trauma karena orang tua saya itu meninggal sekitar mungkin baru 2 bulan atau 3 bulan lah habis orang tua saya meninggal. Itu masih ada trauma di kepala saya tuh, masih trauma banget. Nah kebetulan ayah saya tuh meninggal karena sakit jantung. Akhirnya selama kena anxiety ini saya tuh mikirnya bahwa ini tuh mungkin penyakit jantung turunan dari orang tua saya. Kenapa saya ke dokter jantung, saya putuskan ke dokter jantung? Itu ya kayak gitu guys, alasannya kayak gitu. Karena saya takutnya ini ada jantung beneran dari orang tua saya. Saya cek ke dokter jantung ternyata enggak dan enggak sama sekali, jantung saya enggak ada masalah. Sama seperti di dokter dalam sebelumnya, dicek-cek sana sini enggak ada masalah. Ini cuma asam lambung. Nah dari situ tuh saya kira ya guys, saya kira setelah dari dokter jantung itu, setelah dapat penjelasan dari dokter jantung itu, masalah itu akan lebih mudah untuk selesai. Ternyata juga enggak guys, enggak. Dari waktu saya awal kena sampai ke dokter jantung itu mungkin memakan waktu sekitar setahun kurang sedikit lah, sekitar 10 bulanan sampai akhirnya saya dokter jantung. Dan nggak ada perubahan sama sekali. Saya pulang dari dokter jantung sama pertama saya kena anxiety hari pertama, itu ketakutannya nggak berkurang sedikit pun, sama aja. Dan saya berpikir bahwa memang kalau pikiran kita belum terbebas dari anxiety, semuanya percuma, percuma. Kita tuh akan berputar terus di titik seperti itu, akan terus-terus berputar. Makanya saya titip sama teman-teman, selama pikiran kita masih masih panik, masih sering terbayang yang enggak, ke dokter itu percuma guys, percuma banget ke dokter itu. Tapi kalian pastikan dan harus ke dokter, harus ke medis. Kenapa? Karena sedikit-sedikit itu bisa memotivasi kalian untuk kalian sembuh. Nah, sering ada pertanyaan, gimana kalau nanti dokternya ngasih tahu yang berat-berat, penyakit-penyakit berat, atau memang ada penyakit berat di tubuh kita? Justru, menurutku ya guys, justru itu lebih baik. Kita tuh lebih siap dengan penanganannya. Jadi kemungkinan kita untuk hidup tuh lebih besar kalau kita ke tenaga medis atau ke yang ahlinya di bidang penyakit kita. Kayak gitu guys. Dan di tahun kedua tuh sama aja, masih sama aja, gitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Tiap hari bukan mungkin lagi, pasti ada titik tiap hari tuh dimana ngedown banget, dimana gelap banget, dimana bergetar banget, tubuh tuh kayak kayak sama aja, nggak ada perubahan, nggak ada yang kayak makin sembuh, makin berkurang, nggak ada, sama aja. Karena yang paling saya sesali sampai sekarang, yang bikin saya mungkin kelamaan di kayak gitu, itu tuh karena saya tuh terlalu sering ngecek-ngecek gejala di Google. Jadi kalaupun sudah tahu hasilnya seperti ini, saya tuh selalu saja ngecek di Google. Dan itu kesalahan saya banget ya guys. Kesalahan saya banget yang paling saya sesali saat ini. Di tahun kedua, tuh sama aja, sampai di titik dimana saya tuh lihat ekonomi saya, lihat ekonomi keluarga saya, dan masa depan saya, anak dan istri saya. Kebetulan saat itu anak saya masih bayi, masih hitungan bulan, belum tahun. Saya tuh mikir kalau saya seperti ini, bagaimana keluarga saya ke depannya, bagaimana saya menghidupi anak saya. Dari situ saya berpikir
bahwa memang mungkin awalnya tuh masih mungkin ini adalah pikiran saya yang menghambat saya untuk sembuh. Dari situ saya mulai berpikir dan mikirnya saya untuk fokus ke pikiran itu nggak main-main guys, nggak sebentar, itu hampir beberapa bulan kayak persiapan kayak gitu, mikirnya tuh apa, pikiran saya tuh dialihkannya ke otak, ke pikiran, bukan ke penyakit lagi. Dan itu setelah itu saya mulai fokus ke pikiran. Saya paksakan diri saya jangan pedulikan sensasi, saya fokusnya ke pikiran aja. Fokusnya ke pikiran, dan tentu seperti yang saya bahas sebelum-sebelumnya, saya fokus ke pikiran, fokus ke ikhlas aja, sabar, dan saya sangat meyakini bahwa diri saya itu tidak apa-apa. Saya sangat sekali meyakini bahwa diri saya itu tidak apa-apa. Saya terus seperti itu, dan di akhir-akhir 2 bulan akhir sebelum saya sembuh, saya tuh benar-benar menerapkan pola ikhlasnya itu ketat banget. Jadi tiap kali pikiran panik datang, saya duduk, saya sabar aja udah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah kayak gitu. Jadi saya tuh tetap benar-benar nerapin ikhlasnya tuh serius banget. Dan yang bikin saya sembuh itu, saya memegang teguh prinsip bodoh amat guys, bodoh amat sama sensasi. Ketika saya sedang aktivitas atau sedang kerja, ketika sensasi itu datang, saya tuh ditanemin banget di dalam pikiran saya, bodoh amat banget. Dan alhamdulillah saya tuh sampai di satu titik di mana saya tuh titik sembuhnya tuh nggak ketemu, titik sembuhnya nggak ketemu, tahu-tahu udah sembuh aja. Jadi ketika itu saya sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba saya sadar, loh kok ini nggak lama, nggak kerasa lagi, nggak ada sensasi lagi, kok ini nggak ada sensasi lagi ya, ini terakhir kali sensasi perasaan udah lama deh, kayak gitu guys. Jadi kalau kalian nerapin kayak gini, kayak bodo amat, kayak ikhlas aja udah, biarkan lewat, itu kalian akan ada di titik di mana kalian tuh nggak tahu batasnya di mana, batas sembuh dan belum sembuhnya di mana. Tahu-tahu udah bebas aja gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu guys, titik sembuhnya tuh nggak ketemu, cuman kita tahu-tahu udah bebas aja udah, kayak gitu. Dan masa-masa terakhir itu benar-benar di 2 bulan akhir itu saya benar-benar serius guys, benar-benar serius banget. Saya ngomong ke istri saya, segala sesuatu yang berhubungan dengan panik jangan pernah diomongin sama saya. Kemudian ketika saya cerita soal ketakutan ini, tolong kamu bantu saya kayak gini, bantu buat ikhlas, bantu buat nenangin, bantu buat bodo amatin. Itu karena saya setiap hari curhat sama istri, gak ada temen, gak ada apa, itu saya lebih fokus ke situ. Jadi partner saya tuh saya yakinkan untuk bantu saya nih, di luar tuh bantu saya. Kemudian saya fokus ke di akhir-akhir itu, saya fokus ke masa depan anak saya. Saya benar-benar berpikir bahwa anak saya adalah yang utama. Masa depan anak saya jangan sampai dikorbankan gara-gara sifat saya, gara-gara kelakuan saya. Saya benar-benar fokus di penyembuhan saya tuh, benar-benar fokusnya di partner saya bilangin untuk bantu saya, dorong saya. Kemudian di anak saya untuk penyemangat saya, untuk fokus ke hal yang lebih penting, untuk fokusin hal yang lebih penting daripada sekedar anxiety. Nah, itu kuncinya yang saya lakukan di 2 bulan terakhir, makanya saya sembuh. Sekali lagi saya jelaskan, karena ini lumayan banyak yang nanya, itu di 2 bulan akhir, selain diri saya yang fokus untuk ke bodo amat, fokus ke ikhlas, saya tanamkan ke partner saya, ke istri saya, untuk jangan pernah membahas soal ketakutan,
terus bantu saya untuk lepas dari sini, bantu saya untuk bodo amatin ini, bantu saya untuk ikhlas. Dan kemudian saya lihat anak saya lihat masa depan dia, masa depan yang harus diperjuangkan oleh saya sebagai kepala keluarga. Dan dari situ tuh baru saya bisa benar-benar fokus untuk penyembuhan saya. Nggak ada nggak ada psikiater, nggak ada psikiater, nggak ada yang sering dibahas tuh pijat atau ke paranormal atau kemana pun enggak. Yang saya ingat sekali itu cuma saya minum obat pun itu di awal-awal, di tahun pertama, di tahun kedua nggak minum obat lagi. Dan saya ingat waktu di masa-masa penyembuhan itu saya selingi dengan madu. Kadang-kadang madu murni sebelum makan, kadang-kadang Presmag. Kadang-kadang madu Presmag. Bukan endorse ya guys, bukan. Bukan saya, cuman saya kebetulan saya minumnya itu. Dan saya pelajari waktu itu memang madu tuh bantu banget. Cuman nggak mesti, nggak mesti, nggak mesti harus minum madu juga. Yang penting tuh pikiran, yang penting pikiran. Kalau ada yang bertanya bagaimana kok bisa selama 2 tahun main pikiran bisa sembuh, tapi saya nggak bisa sembuh-sembuh. Misalkan ada pertanyaan kayak gitu, saya tuh nggak bisa menerka-nerka pikiran orang seperti apa, gejalanya seperti apa. Yang pasti, guys, yang pasti, kalian tetap harus ke dokter. Ke dokter itu untuk sensasinya ya, untuk sensasi di tubuhnya. Dan setelah itu kalian fokus di diri kalian sendiri, di pikiran kalian sendiri. Jadi pikiran kalian fokuskan pada sendiri, kemudian sensasinya kalian fokuskan ke dokter. Kalau dokter udah nyatain kamu aman, itu kalian tinggal fokus di diri kalian sendiri. Itulah guys, perjalanan singkat. Ceritanya singkat, cuman realitanya lumayan lama. Apakah saya setiap hari merasakan gemetar, kemudian pandangan buram yang sering ditanyakan, kemudian kepala pusing sebelah belakang, dada sakit, perut mual, itu sudah jelas banget guys, sudah jelas banget. Apakah waktu tidur jadi sedikit? Ya. Apakah sering panik? Ya, ya banget. Apakah waktu tidur sering kebangun lalu cemas, lalu kaget? Ya, sama guys. Yang sering ditanya-tanyakan kalian di gejala-gejala di komentar, itu semuanya hampir saya rasakan. Yang pasti kalau soal sensasi kalian tetap harus ke dokter, karena dokter itu adalah spesialisnya di bidang penyakit tubuh kita. Dan nggak mesti ke psikiater. Menurutku nggak mesti ke psikiater, kalian bisa kok, kalian bisa. Cuma kalau kalian benar-benar mau dan aksesnya mudah ke psikiater, kalian bisa coba karena jujur saya nggak pernah ke psikiater. Oke guys, itu ya perjalanan saya cerita di sini. Mungkin banyak yang bilang saya tuh apa ya, kok mau-maunya gitu bikin konten Great Anxiety padahal bukan bidangnya. Ya saya tuh cuma sekedar cerita. Karena saya sadar dulu tuh waktu saya kena 2019 itu masih jarang banget di YouTube tuh, masih jarang banget yang bahas Great Anxiety. Kemudian saya lihat faktanya, saya lihat surveinya, yang kena Great Anxiety itu makin sini makin banyak. Dan kebanyakan itu malah di umur-umur muda guys, 25 tahun ke bawah. Jadi saya tuh yang merasa pernah dan udah sembuh, itu saya merasa terpanggil untuk bantu teman-teman. Karena dulu waktu saya kena, itu channel YouTube yang bahas ini masih jarang banget. Dan saya tuh agak sedikit kurang kurang mentor, kurang teman. Makanya mungkin waktu saya kesembuh tuh agak lama, agak sedikit lama. Semoga video ini membantu kalian guys. Saya tuh sering live, cuman akhir-akhir ini jarang sering live. Saya tuh sering nanya-nanya di live konten apa lagi yang harus dibahas, karena menurut saya tugas saya sampai sini cuma beberapa video. Namanya juga apa ya, kayak kayak apa ya, kayak tugas saya tuh nyampein apa yang sudah saya rasakan, bagian pengalaman yang sudah saya rasakan, dan begini nih caranya saya sembuh.
Jadi saya bingung mau lari kemana lagi konten saya. Tapi kalau misalkan kalian ada ide atau ada masukan motivasi, bukan motivasi, ada masukan buat konten saya di selanjutnya, kalian bisa komen aja. Mau dibahas soal apa, mau bahas soal apa. Karena jujur, saya tuh merasa di video-video saya tuh dalam series melawan gedang saya itu tuh kayaknya udah cukup pengetahuan saya tuh, pengalaman saya tuh sudah saya tuangkan semua di situ. Dan selanjutnya mungkin akan upload video tentang komen aja guys. Jadi kalau ada yang nanya, saya upload dengan video. Dan hampir semua pertanyaan di komentar saya balas guys. Kalian harus tahu ini. Hampir semua pertanyaan di komentar saya balas dengan ketikan lagi ya, dengan kata-kata saya lagi. Cuman mungkin kedepannya saya akan bikin konten tentang komen aja ya. Jadi kalau ada yang komen, saya tuh bahas dengan video kayak gitu. Karena jujur saya udah stuck banget mau kemana lagi bahas gedang seti, karena saya bukan medis, saya bukan tenaga apapun, karena pengalaman saya doang, jadi saya cuma segitu-gitunya pengalamannya. Baik, sekian, terima kasih sudah nonton sampai akhir 26 menit. Semua kalian sehat selalu, semua kalian cepat sembuh. Ingat guys, pikiran kalian menentukan kalian sembuhnya kapan, sembuhnya lamakah, sembuhnya cepatkah, itu dari pikiran kalian. Terima kasih teman-teman yang udah sering mampir di live, yang sudah meramaikan live. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan subscribe biar channel saya makin gede lah, biar keren gitu. Terima kasih teman-teman.